Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompoknya Bintang akan mempresentasikan penelitian perbandingan kinerja Enet dan YOLO V11 untuk segmentasi daun tanaman. Untuk anggotanya ada Tri Bintang Maulana Akbar. Halo Mas Bintang. Ya, oke. Ah, Selanjutnya ada Erlangga Bagasinanta, yaitu saya sendiri. Dan selanjutnya ada Mas Ahmad Zaki Maisunun. Mas Zaki. halo, halo, halo. Oke, dan selanjutnya ada Mas Sidney Alvan Barik. Halo Mas Sidney. Halo Mas. Oke, dan terakhir ada lalu Teddy Adiatma Sulaiman. Halo Mas Teddy. Ku Oke, untuk latar belakang masalah silahkan dijelaskan. Baik. Untuk latar belakang masalah yang kita ambil ini adalah penyakit daun tanaman yang berdasarkan banyak paper yang telah kami kumpulkan. Eh, Deteksi penyakit daun tanaman kan sangat penting untuk menjaga produktivitas pertanian. Selama ini petani masih mengandalkan observasi manual yang membutuhkan waktu lama dan bergantung pada keahlian individu. Jadi tergantung persepsi masing-masing. Kadang ada yang menilai satu daun ini hanya terkena kotoran, nyatanya itu udah terkena penyakit. Oleh karena itu, kami menggunakan teknologi deep learning untuk membantu proses identifikasi penyakit secara otomatis melalui sistem. Untuk salah satu tantangan utama dalam bagaimana sistem bisa memetakan area penyakit secara akurat pada daun yang memiliki bentuk dan warna yang bervariasi. Lanjut. Untuk rumusan masalahnya, performa Enet. Gimana performa Enet dalam segmentasi daun. Yang kedua, performa YOLO. Bagaimana performa YOLO dalam mendeteksi area penyakit. Terus model terbaik, model mana yang terbaik pada dataset Plant Village. Model terbaik di sini kita bakal mencari dari akurasi tertinggi. Untuk kelebihan dan kekurangan, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing model. Di sini untuk pembaruan dan evaluasi kita menggunakan perbandingan antara algoritma Enet dan YOLO. Terima kasih. Baik, selanjutnya terkait dengan dataset. Jadi di sini dataset yang kita ambil itu dari Kaggle, itu datanya berjumlah 54.000, namun yang akan kita gunakan nanti menyesuaikan dengan kebutuhan. Dan untuk formatnya itu udah jelas antara JPG atau PNG, dan konteksnya adalah tanaman seperti tomat, jagung, atau kentang, dan sudah pasti dalam gambar tersebut tersedia anotasi bounding box-nya. Kemudian untuk referensi papernya, kita ada 18 referensi yang nanti teman-teman bisa akses di link spreadsheet ini, bisa kita taruh di deskripsi. Dan untuk sumber-sumbernya itu antara lain ada yang dari Frontiers, ada IAEA Access, ada Ender Sensor, dan ada juga yang dari Komputer dan Electronic in Agriculture. Jadi ada 18 total paper ya. Dan itu semua bahasa Inggris. Next. Baik, untuk proses pengerjaannya yaitu yang kita mulai dari tahap pertama yaitu pengumpulan dataset, yang dimana kita mengambil dari website Kaggle yang dataset Plant Village. Dataset ini kita jadikan dasar untuk proses pelabelan dan pembuatan kontrak. Istilah YOLO V8, trend dan predict pada proyek kita itu untuk merujuk pada dataset. Tetapi pada proses awal eksperimen kita menggunakan YOLO V8 sebagai baseline, dan dalam proyek ini untuk poin utamanya adalah bahwa seluruh gambar dikumpulkan dari dan disiapkan sebagai bahan utama untuk model segmentasi dan deteksi. Dan masuk ke tahap yang kedua yaitu
praproses data yang dimana tahap ini itu kami melakukan resize dengan ukuran yang berbeda untuk dua model. Yang di ENET kita menggunakan ukuran 256 kali 256 karena arsitekturnya lebih ringan, dan sementara untuk YOLO V11 kita menggunakan 640 kali 640 untuk mempertahankan detail objek. Setelah itu kita lakukan normalisasi lalu augmentasi seperti rotasi, flip, perubahan kecerahan, dan kontras. Di tahap ini cukup penting karena mempengaruhi generalisasi model. Terus kalau untuk data mentah juga bisa masuk langsung tanpa diproses. Biasanya performa model jadi jauh lebih buruk tanpa adanya proses data terlebih dahulu. Terus setelah itu kita masuk ke tahap ketiga yaitu pelatihan model, yang dimana untuk ENET yaitu tugasnya adalah segmentasi semantik. Jadi kami menggunakan kombinasi loss binary, cross entropy, dan test. Untuk optimizernya kita menggunakan Adam karena cocok untuk konvergensi cepat pada model segmentasi yang ringan. Terus sementara itu untuk YOLO V11 digunakan untuk object detection loss yang dilatih mencakup bounding box, klasifikasi, dan mask. Jika versi yang digunakan untuk mendukung segmentasi objek, optimizernya menggunakan SGD dengan momentum. Ini berbeda dengan ENET karena YOLO umumnya lebih stabil dengan SGD untuk training berskala besar. Intinya dari kedua model dilatih dengan pendekatan masing-masing sesuai karakteristik arsitekturnya. Untuk setelah itu kita masuk ke tahap keempat, yaitu evaluasi model. Di tahap ini untuk ENET kami menilai performa menggunakan metrik MIOU, setelah itu dash coefficient, dan pixel akurasi. Metrik-metrik ini mengevaluasi beberapa presisi segmentasi pixelnya. Terus untuk YOLO V11 kami menggunakan precision, recall, dan map. Dari ketiganya mengevaluasi kemampuan model dalam mendeteksi objek secara benar sekaligus menghindari deteksi palsu. Dan untuk tahapan yang terakhir yaitu analisis hasil. Pada tahap ini kami tidak hanya membandingkan akurasi antara kedua model, tapi juga efisiensi komputasi dan kecepatan inferensi. Kadang model yang lebih akurat justru lebih lambat, dan itu perlu dipertimbangkan dalam implementasi nyata. Baik, next. Mas Zaki silakan. Mas Zidni. Mike. Selanjutnya adalah diagram arsitektur ENET. ENET sendiri memakai arsitektur encoder dan decoder. Encoder sendiri berfungsi untuk mengecilkan ukuran gambar untuk mengambil fitur penting, dan sementara decoder mengembalikan ke resolusi semula untuk membuat peta segmentasi per pixel. Model ini sangat ringan dan efisien sehingga cocok untuk segmentasi detail pada perangkat dan komputasi yang terbatas. Next. Yang selanjutnya adalah diagram arsitektur YOLO. YOLO terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah backbone, neck, dan head. Backbone sendiri mengekstraksi fitur, dan neck menggabungkan fitur dari berbagai skala, dan head sendiri menghasilkan prediksi objek plus area segmentasi dalam satu kali proses. Arsitektur ini sangat cepat untuk deteksi area penyakit meskipun tidak sedetail ENET pada segmentasi pixel. Next. Oke, dari semua pemaparan tadi kami bisa menarik kesimpulan bahwa penelitian ini membandingkan ENET dan YOLO V11 untuk segmentasi daun tanaman. Jadi untuk klasifikasinya, ENET unggul dalam segmentasi pixel, detail, dan efisiensi pada perangkat terbatas. Sedangkan YOLO V11 unggul dalam kecepatan inferensi dan deteksi area penyakit secara cepat. Untuk pemilihan model bergantung pada kebutuhan aplikasi. Misal ingin menggunakan ENET, kita butuh segmentasi detailnya, dan untuk sistem real time cara cepat kita menggunakan YOLO V11.
Jadi penelitian ini memberikan gambaran jelas mengenai trade-off akurasi dan efisiensi pada kedua model dalam konteks smart agriculture. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam